Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya shorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, na'udu nata'allamu marratan thaniyatan darsana fi hadhihi al-fursah في درس اللغة العربية خاصة في درس الأسلوب. وتعلمنا أيضا في مناسبة هذا الدرس وهو الدرس في كتاب الممتاز الجزء الأول، وقد وصلنا في الأسبوع الماضي إلى درسنا في الصفحة 42. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada halaman 42 dari buku kita Mumtaz. Taib, kubaila ad-dukhul ila darsil jadid wa kubaila ad-dukhul wal istimrar ila al-bahthi an al-asalib wa tarakib, hayya bina nad'ullah ta'ala li shifaina wa shifai maradana wa shifai walidaina wa shifai aqribaina wa azwajina wa shifai auladina wa dhurriyyatina wa shifai ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa satidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilayna wa li qada'i hajatina wa hajatihim wa inqidai duyunina wa duyunihim وكذلك لانتفاع علومنا وصحة أجسادنا وعافيتنا ظاهرا وباطنا نفسيا وجسميا وعقليا وقلبيا ولصلاح أولادنا وأنفسنا جميعا وبراءتنا من سخط الله وعذابه ودخولنا إلى رحمة ربنا وجنته وكل ما هو خير عند الله لنا على هذه النية وكل نية صالحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين ويا إله العالمين. Baik, ayo ikhwah wal akhwat. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang pembuatan uslub. Membuat kalimat dari uslub-uslub pada pelajaran yang lalu. Tafaddalu an taftahu kutubakum wanzuru walahidhu as-safha tsaniyah wal arba'in. Silakan Bapak Ibu lihat semuanya, tengok buku kita Mumtaz jilid 1 halaman 42, as-safha as-tsaniyah wal arba'un. Halaman 42. At-tarkib kawin jumlatan mufidatan mislat tarakib taliyah ma'a mura'atil kalimatil lati tahtaha khattun. Sudah paham ya insyaallah ini kalimatnya, perintahnya apa? Kawin buatlah jumlatan mufidatan, kalimat yang sempurna, mislat tarakib taliyah, seperti susunan-susunan atau tarkib-tarkib berikut ini, sambil ma'a mura'atil kalimatil lati tahtaha khattun, sambil memperhatikan kata-kata yang ada garis bawah di bawahnya atau yang digaris bawahi. Nabda. Ana aqra ar-raqam al-awwal. Tafaddalu an tulahidhu. Zahaba ila bi'rin liyashraba fasaqata fiha. Ana aktub huna salasa kalimatin tahta khattun. Saya tulis di sini ada 3 kata yang di bawahnya ada garis ya. Zahaba, li, dan fa. Silakan buat kalimat yang di dalamnya ada unsur zahaba, ada li, dan fa. Taib, ana aktub fi screen ya. Saya tulis di screen. Silakan Bapak Ibu lihat ya di buku masing-masing. Kita sekarang akan membuat uslub dengan kalimat seperti ini. Ana aktub awalan huna zahaba ila bi'rin. Maaf Pak. Kenapa Pak Haji? Kita belum habis Pak, muka surat 41 Pak. 41 belum? Ya, baru kita hari itu kita sangkut di adat ma'dud Pak. Oh iya. Zomia ya? Baru dhomi'ah. Oh, baik. Berarti ini diundur dulu ya. Kita kembali ke halaman 41. Kemarin baru sampai 2 nomor ya. Baru 2. Oh, benar. Kemarin kita bahas tentang adat ma'dud ya. Iya Pak. Iya. Baik. Baik. Alan tafaddalu an tanzuru wa tulahidhu as-safha al-hadiyah wal arba'in. Silakan Bapak Ibu lihat dan perhatikan halaman 41. Ar-raqam al-awwal qad bahasna wa darabna anfusana ala hadhihi al-kalimah wa kadzalika ar-raqam ats-tsani qad darabna ala takwini al-jumlah min hadhihi al-kalimah. Kita sudah buat kalimat dari nomor 1 Atisha dan nomor 2 Zomia. Baik, Nastamir. 1 orang 1 nomor. Sakoto. Ar-raqam as-salif. Sakoto. Man yurid ayyadha hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Kullu rajulin, kullu fardin, wa kullu nafarin yadha jumlah wahidah faqat min kulli namratin. Untuk setiap nomor. Tafadhal. Man yurid ayyadha sakoto fi jumlatin mufidah. Silakan siapa? Ustaz. Ibu Nazra silakan. Sakoto. Tabki tiflu Tabki atiflu ya. li'annahu Afwan, atiflu muzakkar muannas Ibu.
Mudzakkar. Tabki muannas mudzakkar. Yabki. Berarti yabki ya. Nah, Nah, salah dikit aja. Lanjut, Nastamir. li'annahu Yabki saqata atau li'annahu. Iya, li'annahu. saqata Sakoto. minas sulam. Masya Allah. Sakit nggak, Bu? Sakit nggak anaknya? Maaf Ustazah, Ana Jalia. Ana harusnya tak pernah pakai buku ni. Ana tak tahu. Ibu sudah punya buku ini belum? Ibu Aku punya. Jalia? Tapi ini baru pertama kali ada, Ustaz. Ana Ya, ada. tak apa. Silakan Ibu tengok ya halaman muka surat 41. Bukan surat 11. 41. 41. Okey. Ya. Ini Itu baru pertama kali kita guna, Ustaz. untuk sudah lama kita gunakan untuk kelas yang berbeda. Ini kelasnya kelas uslub. Ibu silakan buka halaman muka surat 41 ya. 41 dah, Ustaz. Ya, Yang tak apa, at-tadrib Ibu tu, bisa Ibu bisa tengok dulu ya. Ya, okey. Ya, baik. Yabki atiflu li'annahu saqata minas sulami. Ibu Nazira silakan tarjimi ilal Indonesia. Anak kecil itu menangis karena jatuh dari tangga. Dari tangga. Tangga itu apa bahasa Melayunya? Tangga. Sama, tangga. Tangga sama. Sulam, tangga. Saya. Oh, sama ya. Minas sulami. Ya, kalimatnya yang benar. Yabki fi'il atiflu fa'il li'annahu saqata fi'il madin saqata minas sulami jar majrur. Baik, bagus. Selamat. Nah, yang diminta adalah buat kalimat dari kata saqata. Bagus. Selamat. Yaliha ar-rakam ar-rabi. Silakan buat dari kata sa'labun. Buat kalimat dari kata sa'labun. Ma makna sa'labun? Serigala. Bukan. Bukan Musang. Musang. Kalau serigala, ri'bun. Okay. Ya, sa'labun. Silakan. Siapa mau coba? Ya, buat saja kalimat yang mudah, yang simple. Saya coba, Pak. Ya, silakan Pak Haji. Akala tha'labun dajjajatan fi qaryati thumma darabnahu hatta yamutu. Ya. Akala tha'labun Fi qaryati thumma darabnahu hatta yamutu. Oh, ada yang kurang. Makan apa? Makan ayam ya tadi ya? Makan ayam dajjajatan. Ada yang kurang berarti. Akala tha'labun Dajjajatan. Dajaja tidak bertasib ya. Dajajatan Pak Haji ya. Dajjajatan. Dajajatan. Salabun nakiro, dajajatan nakiro. Dua-duanya nakiro ya. Tidak marifat. Berarti belum diketahui. Ya. Fi qaryati. Ya, bagus ini begini. Fi qaryati. Thumma Summa kemudian dorobnahu. hatta yamutu. Summa dorobnahu. Nah, hatta. Setelah hatta, apabila ada fi'il mudhari diawali oleh hatta, maka fi'il mudhari itu menjadi mansub. Hatta yamuta. Yamuta hatta yamuta. Nah, kenapa setelah hatta, fi'il mudhari sesudah hatta itu harus mansub? Karena setelah hatta ini sesungguhnya adalah hattaan. Hattaan ya. Hattaan. Sehingga yang membuat fathah atau yang membuat mansub fi'il mudhari sesudah hatta ini adalah an. Ini masdar. An masdariyah. Nah, sehingga setelah hatta fi'il mudhari sesudah hatta itu harus mansub. Hatta yamuta, bukan hatta yamutu. Oke, bagus Bu Haji. Silakan terjemahkan. Ya. Halo? Tes? Sorry, Pak. Ya.
Halo, Musang silakan itu lanjut. Silakan. musang itu telah makan ayam di kampung saya, kemudian kami memukulnya sehingga mati. Ya, baik. Udah betul. Tetapi sa'labun itu nakiroh. Kalau nakiroh menerjemahkannya bukan itu. Akala sa'labun menerjemahkannya bukan musang itu, tetapi seekor musang. Seekor musang. Belum diketahui musang yang mana. Nakiroh kan? Ya, Seekor musang makan seekor ayam. seekor ayam. Bukan ayam itu, tapi seekor ayam yang belum diketahui ayam yang mana. Ayam hitam, ayam putih, ayam merah. Ayam cemani, ayam Bangkok, atau ayam Indonesia. Atau ayam Singapura. Seekor musang memakan seekor ayam di kampungku. Kemudian kami memukulnya sampai mati. Ya. Dan ayamnya diambil lagi dari perutnya. Ya, ya, cukup. Raqam al-khamis, wasaba. Nah, wasaba artinya meloncat, melompat. Saya Ustaz, saya cuba. Siapa? Ibu Ida, tafadhali. Ustaz, Ana nak tanya boleh? Boleh, sebentar. Silakan Ibu Jalia. Gimana Kalau bertanya, ini Pak? kan akala sa'labun dajajatan. Kalau Ya. kita gunakan dia makrifah boleh Ustaz? Macam akala Boleh. sa'labun dajajata. Boleh, tetapi sudah diketahui Uh, sa'labnya. uh, Hanya saja Ibu, kalau kita buat kalimat yang menyebutkan orang atau hewan atau tumbuhan pertama kali, itu biasanya gunakan nakiroh. Biasanya. Mengapa? Karena sesuatu yang kita sebutkan itu, binatang yang kita sebut itu belum diketahui yang mana jenisnya. Tapi boleh juga menggunakan marifat apabila sudah diketahui. Begitu. Gitu ya Bu ya, Ibu Jalia ya. Yes, syukran Ustaz. Ya, baik. Berikutnya Ibu Ida silakan. Ar-Raqam al-khamis, wasaba. Wasaba dafda'un fil bihirati. Wasaba, Dafda'un, katak ya? ya, Ya. Difdaun, Bu. ya difda'un fil Difdaun bihirati. fi buhairatin. Ya, Ya. Fi buhairatin, bagus. Terus? itu aja cukup enggak? Sudah. Sudah. Wasaba difdaun fi buhairatin. Bagus. Silakan tarjimi ilal Indonesia, Ibu Ida. Kata melompat di tasik. Ya. Seekor. Seekor katak Ya. melompat di. Jangan lupa melompat seekornya. di tasik. Seekor katak melompat di sebuah tasik. Tasik itu danau ya, Ibu. Iya. Ya, Ibu Pipi ya. Ya, Tasik. Kita di Indonesia ada sebuah kota namanya Tasikmalaya. Iya. Ya, itu danau ya, danau. Buhairatun, danau atau tasik dalam bahasa Melayu tasik. Bahasa Sunda juga tasik, cuman jarang digunakan. Taib, jayid, Ibu Ida, selamat. Berikutnya raqam sadis, rawiya. Ma makna rawiya? Telah meriwayatkan Ustaz. Bukan. Kalau meriwayatkan rawa. Oh, okey. Ini rawiya. Ini buat Rawa Ustaz dah wazan kasih berapa? tapi lupa. Dalam fil yang kita bagi, yang kita Ustaz dah bagi. rawa itu wazan berapa rawa? Ini Robia. Cek. Ini rawiya bukan rawa. Ya, Robia. Ustaz dah Kalau bagi tapi rawa, lupa. wazan berapa? Rawa berarti. Iya. Masih ingat tak? Rawa seperti masya, kawa, rawa wazan berapa? 10 Ustaz dah. 11. 11. 11. Dah Masuk kasih. dua ni. Ustaz dah kasih tapi dah tulis tapi kat mana. Ya. Nah, kalau rawiya wazan berapa rawiya? Kembang. 2 Ustaz. 12. 12. Begitu. Seperti rodia, begitu ya. Nah, maknanya pun beda. Kalau rawa meriwayatkan atau menuturkan, menceritakan. Kalau rawiya banyak minum sehingga perutnya kembung. Itu rawiya. Rawa. Kenyang. Saya punya hashtag 27 lah Ustaz. Rawa sama Robia. Kenapa Ibu? Saya punya hashtag 27. 13 bulan 9 tahun 22. Rawa dengan Roy yang Ustaz kasih dulu.
Oh, di Kebanyakan pelajaran minum sorop ya? hingga kembung. Ya? Di buku sorop ya? Di buku sorop ya, Bu? Tak, saya yang Ustaz kasih selalu saya salin. Yang Ustaz kasih hashtag 28, 27. Saya Ya. salin. Ya, pokoknya rawa itu wazan 11, rawiyah wazan 12 ya. Maknanya beda. Oh, Rawa artinya adalah meriwayatkan, sedangkan rawiyah maknanya adalah kembung, banyak minum. ya. Ya, baik. Berikutnya, siapa mau coba kalimat ini dibuat dalam kalimat yang sempurna? Kata ini dibuat dalam kalimat yang sempurna. Rawiyah, siapa mau coba? Ana Hawaii Uhawid. Siapa? Ibu Masna? Ya, ana Uhawid. Nah, silakan Ibu Masna. Batni Rawiyah Ba'da Ashraf Ma'a Barid. Ulangi Bu, mohon maaf, ulangi. Batni Rawiyah Ba'da Ashraf Ma'a Barid. Ibni. Batni. Perut saya. Oh, saya. Perut saya. Botany, Ustaz. Batni. Oh, Perut saya. perut. Oke, maaf. Ya. Ana marid, Ustaz. Ya, Ibu suaranya kenapa? Masih belum sehat? Belum sihat, Ustaz. Ya. Iya. Semoga lekas sembuh ya, Bu ya. InsyaAllah, amin. Ya. Sering minum air putih, Bu. Air putih, pure water. Semoga lekas sembuh, Ibu. Suaranya kembali lagi mudah-mudahan. Allah. Batni Rawiyah Ba'da Ashraf Ma'a Barid. Ya, ba'da. Nah, baik. Setelah minum. Setelah itu ba'da. Minum itu kata kerja. Nah, kalau kata ba'da diikuti oleh kata kerja, maka harus diikuti oleh an dulu. Tidak bisa ba'da asrof, tak boleh. Batni rawiyah ba'daan. Nah, ba'da ini kan setelah, berarti sudah lampau pekerjaannya, maka fiilnya harus fiil madhi, Bu. Oh, syarabah. Ba'da syari betul kalau saya. Oh, syari betul. Nah, begitu. Ba'dan syarib itu ma'an Barid. yang dingin, yang sejuk. Ya. Baridan. Baridan. Nah, baik. Udah bagus ya, udah bagus. Hanya pada perbaikan ini. Ba'daan syarib itu. Baik, saya jelaskan. Batni rawiyah, batni ini adalah mubtada, khobarnya adalah rawiyah sampai selesai, baridan. Rawiyah fil madi, fa'ilnya kembali kepada batni, perutku kembung. Ba'daan. Nah, saya ulangi lagi, setelah ba'da, kalau diikuti oleh kata kerja, maka setelah ba'da harus ada an masdariyah. Dan setelah an ini, biasanya fil mudhari, akan tetapi karena diawali oleh ba'da yang maknanya setelah, maka meskipun ada huruf an masdariyah, maka kata kerjanya harus menggunakan fil madhi. Sehingga kalau syariba, kalau domirnya adalah saya, aku, maka menjadi ba'dan syarib itu. Gitu ya. Jadi bukan ba'dan asyroba. Kalau asyroba itu fil mudhari tidak cocok apabila diawali oleh ba'da. Kalau qobla boleh fil mudhari. Ba'dan syarib itu ma'an, air. Ma'an ini maf'ul bihi kan? Ya. Maf'ul bihi. Ma'an baridan ini na'at. Nah, baik. Penulisan barid ini sejuk itu bedakan dengan ini. Barid. Baridun dan baridun beda. Kalau sejuk, dingin itu barid. Cold. Baridun. Kalau baridun, roknya panjang oleh ya. Ini maknanya postage. Post. Post ya. Post sama ya. Di sana juga post ya, Ibu ya. Post office. Ya, post office ya. Post office. Barid. Postnya, post. Ini post. Postage ya. Post. Ini code. Nah, begitu. Postman. Rajulul barid. Nah. Rajulul baridi postman. Tuh.
orang pos. Begitu ya. Baik. Cukup. Alhamdulillah. Bagus. Ibu Masna selamat. Berikutnya ar-raqam as-sabi nomor 7. Igtarra. Ma makna igtarra? Tertipu, terpedaya. Coba ambil. Ya, coba Ustaz. Haidir, Abang Haidir silakan. Yaghtarru al-insanu bimata'id dunya. Igtarral insanu. Ya, gimana Bang? Bimata'i Bi atau min? bi Bi mata dunya. Ya, terus? bal Ya. bal al-akhiratu afdal. Ulangi Bang, maaf, ulangi. Bal Igtarral insanu bi mata dunya. Terus? bal al-akhiratu afdal. Mohon maaf Abang, gimana yang berikutnya? Bi mata dunya? Bal Bal al-akhiratu Oh, bal al-akhiratu afdalu. apa Bang? Khairun. Afdal. Bal al-akhiratu Afdal. apa artinya? Lebih baik. Oh, afdalu. Ya, baik. Ya. Balil akhiratu afdalu gitu ya Bang ya? Ya. Ya, baik. Silakan terjemahkan Bang. Manusia itu terpedaya dengan kenikmatan dunia, manakala akhirat itu lebih baik. Ya. Balil akhiratu afdalu. Melainkan akhirat itu lebih utama atau lebih baik. Ya, bagus. Alhamdulillah. Igtaro, tertipu atau terpedaya. Baik, berikutnya raqam as-samin nomor 8. Silakan. Hairun. Hairun maknahu pening, bingung, kebingungan. Hair, ini muzakkar. Kalau muannas hairatun. Silakan siapa coba? Siapa mau ambil? Hairun. 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 Baik, sambil contoh ya. Misalnya nih. Ja'a rojulun al-madinata hairon. Nah. Ja'a rojulun al-madinata hairon. Seorang lelaki datang ke kota hairon dalam keadaan kebingungan. Ja'a rajulun al-madinata hairon. Seperti itu. Nah, silakan ini sudah 8 nomor. Di screenshot ya. Siapa yang mau coba screenshot silakan. Semoga bisa digunakan untuk yang lain. Contoh-contoh kalimat dari kata-kata yang sudah kita bahas. Sudah ya? Sudah screenshot? Sudah. Nah, baik. Nastamir. Sekarang kita hapus dulu ini. Sekarang berikutnya rokam Ustaz, kalau yang tadi anak-anak cuba buat, boleh tak? Yang hairu. Hairun. Yang tadi. Ja'arajun al-madinata hairun itu. Al-madinata hairun kan yang Ustaz buat kan? Ya.
Kalau anak baca hairu talibu ma'adarsihi. Kalau kalimatnya diubah, posisinya boleh. Misalnya, at-talibu hairun. Itu boleh. Hairun, doma. Karena at-talibu mubtada, hairun khabar. Oke. Tidak harus hairon, tidak harus hairin, tidak harus hairun. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Adapun yang tadi saya buat, ja'a rajulun al-madinata hairon. Mengapa hairon? Karena itu adalah hal kan mansub juga. Ya, hairon. Ya. Nah, tapi apabila ibu membuat kalimat at-talibu hairun, misalnya ya, at-talibu hairun fi ta'allumihi, misalnya seorang siswa bingung dalam pelajarannya, misalnya, itu boleh ibu. Sekarang Ustaz. Ya, baik. Berikutnya raqam tasi', halaman nomor 9, tusyariku maknahu ikut serta ya, tusyariku ikut serta atau turut serta. Silakan, siapa mau coba? Syaraka yusyariku, boleh mudzakkar. Kalau tusyariku ini muannats. Bapak Ibu boleh buat yang mudzakkar. Yusyariku. Artinya ikut serta, turut serta. Saya coba, Pak. Ya, silakan, Pak Haji. Ya al-ikhwanu yusyarikuni ilal masjidi lis-salati jami'an. Yal ikhwanu. Al-ikhwanu berapa orang, Pak Haji? Ramai, Pak. Ramai. Kalau ramai maka gunakan fiilnya ramai juga, jamak juga. Ya ikhwanu. Syariku. Nih, tuh. Syarikuni ilal masjidi. Kenapa? Oke ya, oke. Syarikuni ilal masjidi. Ya. Lis-salati jami'an. Salat jamaah. Nah, ayat ikhwan musyarikuni ila masjidi lis-salati jamaatan gitu ya. Ya. Lis-salati berjamaah itu jamaatan, bukan jami'an. Jamaatan. Jamaatan itu berjamaah. Kalau jami'an semuanya. Pada pelajaran uslub hari Minggu, hari Ahad, kita sudah belajar tentang kata jami'an. Bagaimana menggunakan kata jami'an? Nah, jami'an itu artinya semuanya, all, seluruhnya. Jama'atan. Sama dengan kafatan. Adapun berjamaah, itu bahasa Arabnya adalah jama'atan. Berbeda ya, bukan jami'an. Jama'atan artinya berjamaah, berbarengan, bersama-sama. Jami'an semuanya, jama'atan bersama-sama. Beda kan? Together dan all, beda kan? Jama'atan itu together. Sedangkan jami'an itu all, bahasa Inggrisnya. Baik, itu aja. Nah, terus ini kan harfun nida ya, huruf panggilan. Nah, apabila setelah ya itu menggunakan marifat al-ikhwan ada alif lam, maka setelah ya ini boleh diikuti oleh ayyuha. Ya ayyuhal ikhwan. Ya ayyuhal ikhwanu syarikuni ilal masjidi lis-salati jama'atan. Wahai saudara-saudara, ikut serta aku ke masjid untuk salat secara berjamaah. Jama'atan ini hal, makanya mansub. Setelah kata ayat harfun nida, huruf ya, apabila sesudahnya itu munada marifat alif lam, ada alif lamnya, maka gunakan ayyuha, lebih enak. Ya ayyuhal ikhwan, ya ayyuhan nas. Wahai manusia, ya nasu, ini boleh.
tapi jarang digunakan. Kenapa? Karena anasu ada alif lam. Sehingga lazimnya menggunakan ayuha. Ya ayuhan nas. Boleh ada ya-nya, boleh langsung ayuha, boleh. Ya ayuhan nas. Contoh yang lain, wahai para mahasiswa, ya tulabu, ini boleh juga. Tapi lebih baik apa? Ya Ya ayyuhat tulabu. ayyuhal Ya ayyuhat tulabu, begitu. Ya ayyuhat tulabu, begitu. Lalu kapan huruf ya saja digunakan? Huruf ya saja digunakan itu apabila sesudahnya tidak menggunakan alif lam. Misalnya nama orang, ya Muhammadu. Tuh. Ya bunayya. Ya Bunaya, tidak ada alif lam kan? Ya Bunaya, ya Abati. Ya Abati fa'al ma tu'mar. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ya Ummi. Kalau setelah ya-nya itu tidak ada alif lam, maka gunakan ya. Huruf nidanya berupa ya. Atau mudhof, ya Rasulullah. Tuh. Ya Rasulullahi. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Rasulah, bukan Rasulu. Ya Abdallah. Tuh. Abda tidak ada alif lam. Abda memang marifat karena mudhof kepada Allah yang marifat. Rasul juga marifat karena mudhof kepada marifat Allah. Tetapi Rasulnya tidak diawali alif lam. Sehingga tak boleh menggunakan ayuha. Tapi gunakan ya saja. Gitu. Sedangkan apabila munadanya, munada itu apa sih? Munada itu adalah kata yang dipanggil ya. Sedangkan apabila munadanya diawali alif lam, maka biasanya gunakan ayuha. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhat tullabu, ya ayyuhat talibu. Satu orang. Begitu. Atau kadang tak usah atau tidak perlu menggunakan ya lagi. Ayyuhan nas, ayyuhat tullab, ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun. Seperti itu. Ya huruf nida, ayyuha huruf nida. Kadangkala ya dan ayyuha disambung, digabungkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kadangkala juga keduanya dipisah. Ya sendiri, ayyuha sendiri. Yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui adalah kapan huruf nida ya digunakan dan kapan huruf nida ayyuha digunakan. Saya sampaikan lagi. Ayyuha digunakan apabila munadanya, kata sesudahnya itu menggunakan alif lam. Marifat dengan alif lam. Contohnya ayyuhan nas, ayyuhatul labu, ayyuhal mu'minuna dan sebagainya. Sedangkan ya, harfun nida ya, itu digunakan apabila munadanya, kata yang dipanggilnya tidak menggunakan alif lam. Seperti nama orang atau ketika sebuah kata itu menjadi mudhof bagi kata sesudahnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Ya, sebagian mungkin sudah tahu atau sebagian lagi mungkin baru tahu. Nah, ini informasi yang semoga memberikan kita pemahaman tentang penggunaan huruf nida. Baik. Afwan Cukup. Ustaz. Siapa ini? Nazra. Siapa? Nazra. Ibu Nazra. Oh, Ibu Nazira. Silakan Ibu Nazira. Gimana, Bu? Jadi Ustaz, tapi dia punya makna dia sama jugalah. Kalau kita Mananya nak. sama, Ibu? Oh. Mananya Tinggal lagi sama? alif lam dengan tak ada alif lam je lah. Nak kena. Kalau baik, saya jelaskan dulu begini. Apabila sebuah isim
diawali alif lam itu namanya apa? Ma'rifat kan? Ma'rifat. Sedangkan isim ketika tidak diawali alif lam berarti nakirah. Benar? Saya. Nah, ini saya akan coba jelaskan tentang penggunaan huruf ya, nida ya ya, ya. Nih. Ya. Ya misalnya at-thalibu. Ya at-thalibu ini sudah benar. Karena ya itu boleh menggunakan alif lam. Sesudahnya itu munadanya. Ya adalah harfun nida, at-thalibu adalah munada. Nah, perhatikan at-thalibu ini nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat. Nah, apabila kata sesudah harf nida itu ma'rifat, berarti munadanya atau yang dipanggilnya, at-thalibu ini munada ya, yang dipanggil. Berarti kata yang dipanggil itu sudah diketahui orangnya. Wahai mahasiswa yang sudah diketahui. Wahai pelajar yang sudah diketahui. Misalnya pelajar yang bernama Salman, atau yang bernama Dawud, atau yang bernama Ibrahim. Tapi kita tidak menyebut nama, cukup menyebut cukup menyebut gelarnya atau statusnya, yakni murid. Wahai murid, si Ibrahim yang ada di kelas yang sedang menulis misalnya. Maka gunakan ya thalibu. At-thalibnya sudah diketahui, sudah jelas. Nah, yang kedua boleh tanpa alif lam atau nakirah. Ya thalibu. Nah, ini munadanya adalah munada ma'rifat. Ini. Yang ini adalah munada nakirah. Perhatikan harokatnya ya. Ya thalibu. Munada nakirah. Tetapi yang nomor 2 ini, ya thalibu, ini munada nakirah. Namun meskipun nakirah belum diketahui, tapi sudah dimaksud, sudah dituju. Munada nakiratun maksudatun. Munada adalah nama atau kata yang dipanggil. Nakirah tidak ada alif lam. Maksudatun yang dituju. Orangnya yang dituju. Contohnya begini. Saya memasuki sebuah desa, sebuah kampung. Di situ ada banyak orang. Di situ ada banyak manusia. Ada manusia yang berbadan besar, ada manusia yang berbadan sedang, ada yang berbadan kecil. Ada yang berbaju merah, berbaju putih, kuning, hijau, dan semacamnya. Nah, terus ketika saya melihat salah satu dari mereka yang berbaju, misalnya berbaju merah, lalu saya panggil orang itu. Seorang lelaki di kampung yang menggunakan baju merah, yang berbadan besar. Saya panggil, ya rojulu, wahai lelaki. Nah, saya belum kenal siapa laki-laki itu. Saya belum tahu siapa laki-laki itu. Tetapi saya sudah memaksudkan bahwa yang saya panggil itu adalah lelaki yang bertubuh besar dan berbaju merah. Bukan yang kuning, bukan yang hijau, bukan yang hitam. Tetapi lelaki besar yang berbaju merah. Meskipun namanya belum saya ketahui, dan saya pun belum kenal dia, belum mengetahui siapa dia, tetapi saya sudah menuju pandangan saya, tatapan saya, kepada lelaki yang besar berbaju merah. Nah, itu munadanya menggunakan nakirah yang tidak menggunakan alif lam. Karena belum diketahui orangnya siapa. Tapi kita menuju itu sudah memaksudkan. Sudah memaksudkan bahwa orangnya adalah lelaki besar yang berbaju merah itu. Makanya kalimatnya disebut dengan munada nakirah maksudah. Munadanya adalah kata nakirah yang maksudah.
yang dituju orangnya, sudah dimaksud. Nah, apabila munadanya adalah nakirah maksudah, maka setelah ya itu harus rafa, ya thalibu. Ada lagi seperti ini, ya thaliban. Ya thaliban. Fil fasli. Nah, perhatikan. Mana munadanya dalam kalimat ini? Taliban. Thaliban. Thaliban ini munada. Marifat atau nakirah? Nakiro. Nakiro. Nakirah. Maka disebut dengan nakirah, munada nakirah. Munada nakiratun. Nah, perhatikan thaliban fil fasli. Ini nakirahnya mansub. Fathatain karena tidak ada alif lam, mansub berfathah. Berfathah tanwin. Ya thaliban. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, ya thaliban fil fasli, berarti ini namanya adalah munada nakirah ghairu maksudatin. Munada nakirah tidak dikenal, ghairu maksudatin tanpa dituju, tanpa dimaksud. Tidak dituju dengan jelas siapa yang dimaksud. Contoh, ada seorang lelaki yang tidak melihat, matanya buta. Dia masuk ke sebuah kelas. Dan tentu saja dia tidak melihat di kelas itu ada siapa. Tapi dia menduga bahwa di dalamnya ada seorang siswa yang ada di kelas itu. Dan dia belum kenal siapa siswa itu. Nah, karena dia belum tahu siapa mahasiswa yang ada di kelas itu, dan dia pun tidak menuju kepada siapapun saja, baik siswa di situ di kelas itu ada yang berbaju merah, berbaju kuning, berbaju hijau. Di dalam kelas itu ada beberapa siswa, tetapi si pemanggilnya, orang yang memanggil itu tidak menentukan, tidak menunjukkan siapa yang dimaksud. Pokoknya seorang siswa, siapapun saja boleh. Nah, apabila yang dipanggil adalah seseorang yang belum diketahui dan belum dituju siapa saja orangnya, bebas, maka gunakan munadanya adalah nakirah mansub fathatain. Ya thaliban. Tidak ada alif lam, bertanwin. Ya thaliban fil fasli. Contoh yang lain misalnya, ya rajulan fit thariqi, wahai seorang lelaki yang ada di jalan. Contoh yang lainnya misalkan, ya jalisan alal kursi, wahai orang yang sedang duduk di atas kursi. Siapapun dia, kita belum tahu siapa dan belum dituju siapa yang dimaksud. Maka harokatnya adalah ya thaliban. Nah, ini maknanya beda-beda nih. Nomor 1, 2, 3 maknanya beda. Nah, terakhir adalah misalnya gini. Ya thalibal madrasati. Nah, ya thalibal madrasati. Nah, perhatikan thalibah ini munada. Munadanya apa nih? Nakiro. Kenapa disebut nakiro? Tak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Tetapi jangan lupa, thalibah ini adalah mudhof kepada madrasati. Benar? Benar. Nah, apabila isim nakiro dimudhofkan kepada ma'rifat, berarti isim nakiro itu menjadi ma'rifat juga. Thalibah adalah isim nakiro karena tidak diawali oleh alif lam. Thalibah madrasati ini, perhatikan kata thalibah. Thalibah ini nakiro karena tidak diawali alif lam. Tetapi karena thalibah adalah kata atau munada atau nakiro yang dimudhofkan kepada ma'rifat al-madrasati, maka thalibah menjadi ma'rifat juga. Apabila nakiro dimudhofkan kepada ma'rifat, maka nakiro itu menjadi ma'rifat. Oke. Itu ya. Soalan Pak.
Kenapa, Pak Haji? Kenapa ya kalau munada yang ya bukan polibul madrasati ya Pak? Nah, kenapa dibacanya ya toliba tidak ya tolibu? Alasannya adalah karena munada mudhof. Aturan mainnya begitu, sistemnya. Apabila munada merupakan sebuah mudhof kepada kata berikutnya, contohnya toliba al-madrasati, maka munada ini bacanya harus mansub. Harus mansub. Sama dengan nomor 3. Ya taliban fil fasli. Munada nakirah ghair maksudah juga mansub. Hanya bedanya kalau yang nomor 3, taliban itu fathatain. Sedangkan yang nomor 4, ya talibal madrasati, talibannya fathah saja. Satu fathah, tidak dua. Nah, jadi kalau tadi Pak Haji bertanya, kenapa dibaca ya taliba al madrasati tidak ya talibul madrasati? Karena aturannya apabila munada merupakan kata mudhof, maka i'rabnya adalah mansub fathah. Begitu Pak Haji. Sama dengan doa amin ya rabbal alamin gitu ya Pak. Ya, benar. Coba sekarang kita lihat. Lihat di atas, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, perhatikan, kita kaji secara ilmu nahwu. Ya ini apa namanya? Huruf nida. Ya harfun nida. Setelah huruf nida ada apa? Munada. Munada, mana munadanya? Rabbal. Dua kata, robba dan al-alamin. Benar? Nah, Ya. itu dua kata kan? Robba isim, al-alamin juga isim. Ada dua isim. Mudhof. Nah, kalau ada dua isim bergandengan, itu namanya mudhof dan mudhof ilaih. Benar? Ya. Benar ya? Nah, robba apa namanya? Mudhof. Mudhof. Al-alamina apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, itulah sebabnya kenapa robba tidak dibaca robbu setelah ya ini. Apa jawabannya? Harus mansub. Karena dia adalah munada mudhof. Munada mudhof. Begitu. Munada mudhof. Jadi apabila munada adalah mudhof, maka dia mansub. Nah, inilah aturan main huruf nida berupa ya. Kita boleh menggunakan huruf nida berupa ya, tapi perhatikan aturan mainnya. Ada kalanya marfu, ada kalanya mansub. Kapan munadanya marfu, kapan munadanya mansub? Perhatikan contoh kalimat yang ada di screen. Nomor 1 dan 2 itu marfu. Nomor 3 dan 4 itu mansub. Fathatain. Sekarang kalau saya manggil nama seseorang, misalnya Muhammad. Wahai Muhammad. Bagaimana bacanya? Ya Muhammad. Ya Muhammadun. Ya Muhammadun atau ya Muhammadu? Muhammadun. Ya, baik. Muhammadu, tidak boleh Muhammadun. Sama dengan nomor 2, ya Tolibu. Ada. Muhammadun semula bertanwin nakirah. Mohon maaf. Ya Muhammadun itu semula dari kata Muhammadun itu isim munsharif bertanwin. Namun isim munsharif ketika diawali oleh ya harfun nida ini, maka tidak lagi bertanwin. Ya Muhammadu. Sama dengan nomor 2, ya Tolibun, ini semula semula adalah Tolibun. Kalau tidak ada ya. Namun ketika Tolibun diawali oleh ya, maka menjadi ya Tolibu. Apa alasannya? Alasannya adalah karena menjadi munada nakirah maksudah. Sedangkan nama orang tentu saja ma'rifat. Muhammadun kan ma'rifat, nama orang sudah diketahui. Nah, cuman karena dia diawali oleh huruf ya nida, maka tanwinnya menjadi hilang sehingga menjadi ya Muhammadu. Sekali lagi Muhammadun. Bukan ya Muhammadun tapi ya Muhammadu. Wahai Ibrahim. Bagaimana bacanya? Ya Ibrahim. Ibrahimu.
Wahai Ali. Ya Ali. Ali. Yang Aliyun apa yang Aliyun? Yang Aliyu. 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 Begitu. Nama-nama orang yang semula bertanwin apabila diawali oleh ya nida, harfu nida berupa ya, maka tidak boleh bertanwin. Dan rofa, doma. Ya Muhammadu. Wahai Umar. Ya Umaru. Ya Umaru. Begitu. Mudah ya? Nah, kembali ke pertanyaan Ibu Nazra tentang makna dari munada-munada yang diawali oleh huruf ya. Nah, ini maknanya. Nomor 1, munadanya marifat. Berarti sudah diketahui. Ya tolibu. Ya tolibu. Muhammadun juga marifat. Makanya ya Muhammadu. Marifat. Nah, ini marfu. Kalau munadanya marifat berarti marfu. Nah. Nomor 2, ya tolibu. Ini munada nakiro maksudah. Kalau munada nakiro maksudah maka marfu juga. Domah. Dan tak bertanwin ya. Ya tolibu. Tidak ya tolibun. Meskipun tidak ada alif lam. Setelah nomor 3, munada nakiroh ghairu maksudah. Munada nakiroh yang tidak dimaksud, yang tidak dituju, maka mansub. Mansubun. Tuh. Kira yang nombor 3 ni general lah Ustaz Ya, general, umum. General, benar. Dan biasanya Ibu, kalau nomor 3 ini, setelah kata munadanya itu ada kata lain, misalkan fil fasli jar majrur atau amamal fasli dorob mudhof ilaih, begitu. Ya jalisan amamal baiti, wahai orang yang sedang duduk di depan rumah. Amama kan dorob. Ya jalisan amamal baiti. Masuk ke nomor 3. Jadi setelah kata munadanya ini, toliban, itu sesudahnya ada kata berikutnya. Fil fasli, amamal baiti. Atau, ini tinggi ya kalimatnya. Tapi saya jelaskan nih. Sebentar. Ini pengembangan dari nomor 3. Sebentar, saya hapus dulu. Nomor 3 ini ya toliban fil fasli. Perhatikan ya toliban fil fasli. Setelah kata toliban adalah jar majrur. Ya kan? Iya. Nah, ya toliban fil fasli. Tulisannya nggak bagus. Sebentar, diperbaiki dulu. Tulisannya dipercantik. Nah, ya toliban fil fasli. Perhatikan buat kita semua, perhatian buat kita semua. Apabila setelah ya-nya adalah kata nakiroh, toliban, itu sesudah kata toliban, mohon maaf, toliban ini kan munada ya yang dipanggil. Maka sesudahnya itu ada kalimat lain, misalnya fil fasli jar majrur. Atau contoh yang lain misalnya ya jalisan amamal fasli. Tuh. Jalisan amamal fasli. Amama dzorob kan? Iya. Nah, tapi setelah jalisan pokoknya ada kata yang lain. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, contohnya nih. Ya katiban, wahai penulis. Ya katiban arisalata. Mana arisalah? Letter ya. Tahu letter kan? Surat ya. Kalau di Indonesia surat. Apa namanya di sana? Surat juga kan? Surat. Kertas, kertas. Surat ya. Dan nomor 3 pindah ke sini nih. Ya katiban arisalata. Tuh. Ya katiban arisalata. Wahai seorang penulis surat. Nah. Kalau perhatikan ya, nomor 1 ya toliban fil fasli. Toliban adalah munada nakiroh
ghairu maksudah, dan setelah munada taliban diikuti oleh jar majrur. Mana jar majrurnya? Fil fasli. Nomor 2, ya jalisan amam al fasli, ya harfun nida, jalisan adalah munada, nakiroh ghairu maksudah juga, dan diikuti oleh apa? Amam al fasli adalah dorob dan mudhof ilaih. Paham ya? Paham. Jadi kalau nakiroh ghairu maksudah, sesudahnya harus diikuti oleh kata yang lain. Contohnya adalah jar majrur atau dorob mudhof ilaih. Dan yang ketiga, lihat nomor 3 di samping kiri, atau munadanya itu, munada nakiro ghairu maksudah, mirip dengan mudhof. Mirip dengan mudhof. Dalam istilah nahwu disebut dengan syabihun bil mudhof. Mungkin ada yang pernah dengar, yang pernah baca ya, yang pernah belajar. Syabihun bil mudhof. Ya, katiban, ini katiban ini mirip, syabihun artinya mirip, bil mudhof, dengan mudhof. Dan setelah kata katiban itu ada kata lain, arisalata. Arisalata ini kenapa fathah arisalata? Karena dia adalah maf'ul bihi dari katiban. Objek atau mangsa dari katiban. Wahai orang yang menulis. Nulis apa? Arisalata, surat. Berarti surat ini adalah objek yang ditulis oleh orang yang menulis. Makanya arisalata adalah maf'ul bihi. Nah, kata katiban arisalata ini sesungguhnya 2 isim. Katiban isim. Apa cirinya isim? Tanwin. Tanwin. Arisalata isim juga. Apa cirinya isim di situ? Alif lam. Alif lam. Dan ta marbuthah. Nah, tapi katiban boleh tidak disebut mudhof? Tapi Tak dia boleh. tanwin, Ustaz. Boleh tidak disebut mudhof? Tak boleh. Dia Tak boleh, mudarat. tak boleh. Bapak Ibu ingat kan, mudhof itu cirinya apa? Mudhof itu. Tidak boleh tanwin Tak boleh tanwin. dan alif lam. Ya, mudhof itu cirinya 2. Tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Ciri mudhof 2. Mudhof itu syaratnya 2, tidak boleh diawali alif lam dan tidak boleh berakhiran tanwin. Tapi kita lihat katiban isim, arisalata isim, dan kita sudah sering sampaikan apabila ada 2 isim bergandengan, maka 2 isim itu disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Benar? Ya kan? Ya. Sudah belajar kan itu ya? Ya. Nah, tetapi katiban tidak bisa. Ya katiban arisalata, katiban tidak bisa disebut sebagai mudhof. Kenapa? Karena ada tanwin di ujungnya. Tetapi dia mirip dengan mudhof. Kenapa disebut mirip dengan mudhof? Karena katiban isim, arisalata isim. Ada 2 isim bergandengan. Makanya kata katiban itu disebut dengan syabihun bil mudhof. Syabih bil mudhof. Mirip dengan mudhof. Begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ini kan katiban arisalata mirip mudhof, syabihun bil mudhof atau syabih bil mudhof ya. Bisa tidak katiban ini dijadikan mudhof? Jawabannya bisa. Bagaimana cara mengubahnya menjadi mudhof? Ikuti syarat. Mudhof itu bagaimana? Gimana syaratnya? Katiba. Nah, begitu. Jadi bagaimana? Silakan sempurnakan. Ya katiba. Risalah. Ya katibar risalah. Risalati. Kenapa risalati? Kenapa katiba tidak bertanwin? Karena mudhof. Begitu. Berarti kalau ya katiba risalati, coba lihat di sini nih yang saya kasih kotak ya. Ini masuk ke kelompok yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4. Nombor Ya 4. katiba. Ya talibal madrasah, ya katibal madrasah nomor 4. Nomor 4, ya katiba risalati masuk aturan main nomor 4. Kenapa? Mudhof. Katibanya mudhof. Tapi kalau yang ya katiban arisalata masuk yang nomor berapa? Aturan nomor berapa? 3.
Nomor 3, begitu. Nakira ghairu maqsudah. Nakira ghairu maqsudah. Nah inilah Bapak Ibu teori aturan main dalam menggunakan huruf nida berupa ya. Cukup 4 saja aturan mainnya yang bisa kita ingat. Ini boleh di screenshot. Aturan main menggunakan huruf ya, harfu nida ya. Cukup 4. Seingat saya 4 cukup ya. Pertama, marifat. Munada marifat berarti marfu. Yang kedua, nakiroh maksudah. Marfu juga. Yang kedua adalah nakiroh ghairu maksudah. Mansub. Dan nakiroh ghairu maksudah itu cirinya setelah munada diikuti oleh kata yang lain. Kata yang lain itu bisa berupa jar majrur, bisa berupa mudhof dan bisa berupa dzaraf dan mudhof ilaih. Bisa juga diikuti oleh maf'ul bihi, arisalata. Tuh. Itu nomor 3. Nakiro ghairu maksudah. Jadi kalau nakiro ghairu maksudah tidak bisa satu kata tunggal, ya toliban. Tidak bisa. Nomor 3 ini tidak bisa kata tunggal tidak diikuti oleh kata berikutnya. Fil fasli, amamal fasli, arisalata gitu. Tidak bisa. Harus ada kata ikutan. Harus ada kata berikutnya. Ya toliban. Tak boleh. Kalau cuma satu kata, maka gunakan ya tolibu. Nakiro maksudah. Berarti sudah dimaksud. Nakironya orang yang kita panggil sudah dimaksud meskipun belum diketahui siapa. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham nggak? Paham. Ya paham. Cukup jelas ya? Ya jelas. Ya silakan screenshot ya ini. Nah, adapun ini saya hapus ya. Kalau sudah screenshot saya hapus. Adapun ayuha lebih simpel. Ayuha itu lebih simpel aturan mainnya. Bagaimana simpelnya? Simpelnya adalah setelah ayuha itu harus kata yang ada alif lamnya. Bukan hanya marifat, tetapi harus ada alif lam. Nama orang kan marifat, Muhammadun marifat bukan? Muhammadun marifat, tapi dia tidak ada alif lam. Maka Muhammadun tidak boleh ayyuha Muhammadu. Ini harokatnya salah, ke ayyahu ya. Ayyuha bukan ayyahu. Ayyuhal insanu. Setelah ayyuha harus isim yang diawali alif lam. Munada yang diawali oleh ayyuha harus isim yang diawali alif lam. Bukan saja marifat, tapi harus ada alif lamnya. Marifatnya harus dicirikan dengan alif lam. Sehingga nama orang Muhammadu tidak bisa menggunakan ayyuha Muhammadu. Mudhof ilaih, thalibul madrasati atau tadi katibur risalati tidak boleh menggunakan ayyuha katibur risalati, tidak boleh. Rasulullahi mudhof ilaih. Boleh tidak menggunakan ayyuha Rasulullahi? Boleh tidak? Rasulullahi. Boleh tidak kita gunakan ayyuha Rasulullahi? Boleh lah. Kenapa boleh? Ya, talibu. Rasulullah ada alif lam tidak? Tidak ada. Mudhaf ilaih. Rasulullahi mudhaf ilaih kan? Ya. Rasulullahnya ada alif lam tidak? Tidak ada. Boleh tidak menggunakan ayyuha Rasulullah? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Mesti ada mudhaf. Kerana tiada alif lam. Karena tidak ada alif lam Rasulullah. Jadi kalau kita memanggil Rasulullah dengan huruf nida, apa huruf nida yang kita gunakan? Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Jadi ya Rasul
Lallahi. Allahi berubah ininya ya Rasulullah. Ya Ya Rasul. Rasulullah. Lallahi. Okey. Begitu. Ya Rasulullah. Nah, ayuha ini dalam pelaksanaannya boleh ayuha saja, boleh juga digunakan diawali oleh huruf ya panggilan. Ya ayyuhal insanu. Ya ayyuhar rasulu. Balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal mu'minuna. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhal insanu. Boleh ayuha saja. Boleh juga diawali oleh ya. Ya ayuha. Digabung antara dua huruf nida. Ya huruf nida. Ayuha juga huruf nida. Itu berarti panggilannya, nidanya taukid, kuat. Baik. Ayuha ini, perhatikan munadanya. Ya ayyuhal insanu. Al-insanu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Bagaimana kalau munadanya adalah muannas? Misalkan al-muslimatu. Ya ayyatuha. Nah, baik. Kalau munadanya adalah kalau munadanya adalah muannas, maka huruf nida ayuha boleh digunakan ayuha. Ayuha. Boleh juga menggunakan ayatuha. Ayatuha. Ya ayatuha. Atau ya ayuha. Boleh dua-duanya. Ayatuha. Ya ayatuha. Itu boleh pakai ayatuha. Boleh menggunakan ya ayuha. Al-muslimatu. Kalau munadanya adalah muannas. Bapak Ibu ingat tidak di surat Al-Fajr bagian akhir ada ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus coba lihat. Ini an-nafsu muannas atau mudzakkar? Muannas. An-nafsu ada tamar butuh tidak? Enggak ada. Kenapa disebut muannas? Orang-orang Arab katakan dia muannas. Betul ya Bu. Betul ya Bu Asia. Orang Arab katakan dia muannas. Iya, benar. Jiwa atau diri itu dalam bahasa Arab disebut muannas dalam bahasa Arab. An-nafsu. An-nafsu itu diri. An-nafsu artinya diri atau jiwa, bukan nafsu dalam pengertian bahasa kita. Nah, karena an-nafsu adalah muannas, makanya ayatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Begitu. An-nafsu itu muannas. Kalau al-aqlu mudzakkar. Ar-ruhu mudzakkar. Ar-ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhu mudzakkar, al-aqlu mudzakkar. Al-qalbu hati juga mudzakkar. Tapi kalau an-nafsu itu muannas. Al-nafsu muannas, begitu. Kesimpulannya, ayuha atau ayatuha digunakan apabila munadanya adalah ma'rifat diawali alif lam. Itu saja. Boleh diawali oleh ya, boleh tanpa diawali oleh ya. Begitu Bapak Ibu. Silakan barangkali ada mau tanya, silakan. Cukup ya? Alhamdulillah. Cukup. Hapus ya. Atau Mas screenshot dulu. Sudah. Cukup. Baik. Baik, sekarang nomor 7. Nomor berapa? Nomor 10. Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan syarikuna dia jamak kan? Ya, itu fil amar ya. Syariku
Oh, syariku fi'il lamar. Syariku ni fi'il amar. Oh, fi'il lamar. Tapi yang dekat Ustaz ni fi'il mudhari' kan? Ya, yang ada di buku ini fi'il mudhari'. Okay, syukran Ustaz. Ya, baik. Sekarang nomor 10, naja. Silakan siapa mau coba naja. Mana naja? Berjaya. Naja artinya selamat. Apa? Selamat. Pelamar. Selamat. Ya. Oh ya, ini Ibu Haji sedang sakit ya. Ya, semoga semuanya cepat sembuh ya Ibu Haji. Semoga segera lekas sehat kembali. Semuanya. Yang Ustaz selalu sebut ma'an najah ni. Bukan, beda. Oh. Kalau saya bilang manajah ini, manajah. Oh. Itu ada huruf H. Ini dari kata najaha. Najaha yanjahu. Sedangkan yang kita minta ini adalah naja. Naja rumpun berapa dalam sorof? Yang ketiga. Rumpun 3. Rumpun 4 yang penghabisan huruf naja ilah. Rumpun 4. Wazan 10. Nah, kalau naja wazan berapa? Rumpun berapa najah? Naja rumpun 1. Iya, sama tak? Tak sama. Tak sama. Berarti beda dong, jauh. Nah, yang kita minta adalah naja. Naja, artinya selamat. Nah, silakan. Siapa mau coba? Naja. Boleh ambil cerita dari kisah Nabi Musa. Naja al-musalluna minan nar fi yaumil qiyamah. Ya, amin. Bagus. Amin ya rabbal alamin. Naja al-musalluna minal azabi. Terus gimana Haji? Fi yaumil qiyamah. Ya, fi yaumil qiyamati. Qiyamati. Ya, semakin mudah ya. Najal musalluna min al-azab fi yaumil qiyamati. Mudah. Cukup. Mudah ya. Sekarang nomor 11. Al-karom. Maman al-karomu. Karom. Kedermawanan. Apa? Seriti ya, seriti. Kedermawanan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Afatayya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karomi. Al-karom. Al-karom. Silakan siapa mau coba. Cukup sulit ya? Ya boleh buat begini. Contoh aja, saya yang buat contoh. Al-karomu min akhlaqil anbiya'i. Contohnya ya, tuh. Paham tak artinya? Al-karomu min akhlaqil anbiya'i. Apa itu artinya? Akhlak para anbiya, para nabi. Ya. Kedermawanan itu adalah sebagian dari akhlak para nabi. Gitu. Paham ya? Ya, cukup. Contoh al-karom sudah. Berikutnya nomor 12. Tolaba. Tolaba maknahu meminta. Atau menuntut. Boleh. Siapa mau ambil? Silahkan ambil kesempatan. Ya, dipilih, dibungkus. Siapa mau ambil? Talaba. Muhammad meminta anaknya untuk membeli nasi goreng. Misal. Naskor. Alif sudah lapar. Lah. Ya.
Ya, silakan. Alif mencoba buat kalimat, Lip. Silakan, Lip. Sofa. Sofa. Sofha Al-Hadiyah wal Arba'un, halaman 41. Muka surat 41, Alif. Kalau ambil yang senang-senang, Ustaz, talaba Muhammadun Ya. al-fulusa. Lanjut. Talaba Muhammadun bagaimana, Bu Jalia? Fulusa. Fulus. Minta Muhammad duit. Talaba Muhammadun al-fulusa. Ya, dari siapa minta uangnya? Fulus. Fa'abihi. Min abihi, Oh, dari. min abihi. Ya. Kalau ma'a Dari bersama, bokapnya. jadi yang mintanya sama ayahnya juga sama minta. Jadi tolaba min ya, minta dari. Tolaba Muhammadun al-fulusa min abihi. Ya, bagus Ibu Jalia. Nomor 13. Berikutnya faidatun. Faidatun, faidah. Siapa mau ambil coba kesempatan? Saya coba lagi, Pak. Ya, silakan Pak Haji. Hal faidatun li ta'allamal arabiyyata? Na'am. Minha dinika. Ulangi Pak Haji, hal Hal faidatun li ta'allamal arabiyyata? hal faidatun. Li ta'allama al-arabiyyata? Li huruf apa li? Li itu huruf apa? Li itu? Untuk belajar. Li Li ta'allumi huruf jar. ta'allami. Li ta'allami. Li ta'allumi. Li ta'allumi al-arabiyyata? Al-Arabiyati mudhaf ilaih. Tanda soal. Ya. Hal faidatun li ta'allumil arabiyati, adakah manfaat atau faidah untuk belajar bahasa Arab? Naam, minha dinika. Ya, jawabnya na'am. Minha dinika. Na'am minha, Dinika, agama kamu. sebagiannya adalah agamamu. Ya. Minha jar majrur, di awal kalimat berarti khabar muqaddam. Sesudahnya berarti mubtada muakhar. Dinuka. Mubtada muakhar harus doma kan? Ya. Naam, minha dinuka. Bagus nih, simple jawabannya. Naam, minha dinuka. Iya, diantaranya adalah agamamu. Apakah ada faidah untuk belajar bahasa Arab? Hal faidatun li ta'allumil arabiyyati? Naam, minha itu hanya kepada faidatun. Ya, sebagian adalah agamamu. Sebagian dari faidah itu adalah agamamu. Begitu. Alhamdulillah, selamat. 14. Khoda'a. Khoda'a maknahu menipu. Siapa coba, silakan. Ibu Najla mau coba? Tak ada idea. Gimana Ibu? Belum lagi. Oh, belum lagi. Baik. Khada'ar rajulu sadiqihi. Apa Bu? Bu Jalil. Khada'ar rajulu sadiqihi. Khada'ar rajulu. Nah ini khada ini butuh maf'ul. Khada'ar rajulu sahibahu. Sahibahu Sahiba karena maf'ul bihi. Oh. Khada'ar rajulu sahibahu. Ya, bagus, cukup. Alhamdulillah. Nomor 15. Adroka. Mana adroka? Kamu lihat. Ya, mengetahui juga ya. Alima atau mengetahui. Adroka yudriku. Siapa mau coba? Abang Haidir mau coba? Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu beda Haji. Lain, Pak. Beda itu. Kalau itu adroka, ada alif setelah ro, adroka. Ini semula adalah adro. Nah, Adroka. adro. Kalau yang di Al-Quran bahwa adroka itu
Dari kata adro ditambah ka, ka-nya domir, anta maknanya, kamu. Nah, sedangkan yang kita minta adalah adroka. Maknanya beda dengan adro. Kalau adro artinya memberitahukan atau memberitahukan. Dari kata daro yadri tahu, adro memberitahukan. Nah, kalau adroka yang ini artinya mengetahui. Kalau Ka itu bukan domir ya Pak ya? Gimana Pak Haji? Ka ini bukan domir ya? Yang adroka bukan? Ya. Bukan. Ini adroka fi'il mazid atau mujarad? Af'ala mazid. Mazid. Apa mazidnya? Ziyadahnya apa? Daroka. Apa ziyadahnya berarti? Daroka. Hamzah. Namanya Hamzah. Berarti asalnya adalah daroka kan? Daroka. Yadriku. Daroka ditambah A jadi adroka. Yadruku. Adroka. Ya, Yadruku. daroka yadruku. Idrok. Idrok. Nah, pernah dengar kan kata idrok ya? Idrok itu pengetahuan. Kemampuan mengetahui itu idrok. Idrok itu fi'il amr, Ustaz. Kenapa Ibu? Idrok itu fi'il amr. Bukan, idrok itu isim masdar. Oh. Yadruku. Kalau fi'il amrnya apa Ustaz? Daraka yadruku. Udruk. Kayak taroka yatruku utruk. Baroza yabruz ubruz. Kalau idrok tadi jadi apa Ustaz? Masdar Ibu. Idrokun ini masdar. Idrokun seperti ihsanun. Seperti islamun ya. Seperti imanun. Ini masdar semua. Begitu. Ya baik, silakan. Siapa mau coba ambil kesempatan membuat kalimat dari adroka, mengetahui. Manusia mengetahui bahwa dirinya lemah, misalnya ya. Bagaimana? Manusia mengetahui bahwa dirinya lemah. Adrokal insanu. Dhaifan. Annahu dikasih anna, bahwasanya dia lemah. Annahu dhaifan. Dhaifun. Anna yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merofakkan khabar. Dhaifun apa kedudukannya? Ismu inna, ismu anna. Yang mana? Ismu yang anna. dhaifun tuh ismu anna. Bukan, dhaifun khabar anna. Oh, khabar ya. Jadi dia hanya ismu hanya itu ismu. Hunya ismu anna. Annahunya ismu anna, dhaifun khabarnya, khabar anna. Khabar anna itu dhammah, rafa. Annahu dhaifun. Kecuali kalau misalnya ditambah kana, baru benar dhaifan. Annahu kana dhaifan. Tuh gitu ya. Annahu dhaifun atau annahu kana dhaifan. Ini ada beda makna sebenarnya. Adrakal insanu annahu dhaifun. Manusia mengetahui bahwa dirinya lemah. Yang pertama. Nah, boleh juga kita mengucapkan adrakal insanu annahu kana dhaifan. Ada kana. Tapi maknanya beda. Kalau kalimatnya adrakal insanu annahu kana dhaifan, maka artinya manusia mengetahui bahwasanya dia dulu lemah. Karena bermakna dulu, karena fil madhi. Atau sejak dulu dia lemah. Innallaha sami'un alimun. Ada lagi innallaha kana sami'an aliman. Itu ada bedanya tuh. Nah, ini udah tingkat tinggi nih.
kalimat tingkat tinggi. Bisa gini nih. Innallaha alimun. Apa artinya? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini nggak ada makna waktu. Tapi kalau kalimatnya innallaha kana aliman. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dulu, maksudnya dari dulu, bukan hanya sekarang. Dari dulu Maha mengetahui. Jadi Maha tahunya Allah itu dari dulu sudah Maha tahu. Dari dulu ketika tidak ada waktu, ketika ada masa. Dan dalam kalimat dua-duanya dipakai, tapi mananya ada perbedaan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Ini kalimat-kalimat seperti ini di Al-Quran kita temukan. Banyak contoh seperti ini. Innallaha ghafurur rahim. Nanti ada lagi. Innallaha kana ghafuran rahiman. Itu mananya beda. Kalau ada kana berarti mananya dulu, maksudnya dari dulu gitu. Allah Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Udah, dikit lagi kita habiskan ya. Dikit lagi, 3 lagi lah. Ustaz, kalau saya cakap adraka ilmu uslubi min Ustaz Mahya. Adroka siapa fa'ilnya? Adraka lupa saya cakap tadi. Adraka ilmu uslubi. Adroka ini. Oke, satu dulu ya. Adroka ilmul uslubi. Nah, apa artinya Ibu maksudnya? Saya mengetahui ilmu uslub dari Ustaz Mahya. Oh, baik. Ya. Nah, kalau saya berarti adroka yudriku. Domir ananya adalah udriku. Oh, oke. Ini kan mazidnya satu huruf A di depan. Berarti polanya UI kan? UI, yudriku. Karena ana, saya, maka udriku. Udriku, saya mengetahui. Apa yang diketahui? Ilmu uslubi. Berarti ilmu uslubi ini maf'ul bihi kan? Ya. Nah, kalau maf'ul bihi harus bagaimana? Ilmal uslubi. Nah, begitu. Udriku ilmal uslubi minal ustadzi. Begitu. Bukan adroka. Adroka itu fil madhi, Ibu. Kalau fil madhi adroka belum ada fa'ilnya. Sedangkan kalau fil mudhari yudriku. Kalau huwa. Kalau saya berarti udriku. Udriku ilmal uslubi minal ustadzi. Paham ya? Paham Ustaz. Sekarang Ustaz. 3 lagi nomor ya, kita selesaikan. Berikutnya tahassara. Tahassara, ma makna tahassara? Menyesal, tahassara. Siapa mau ambil buat kalimat dari kata tahassara? Silakan. Ya, coba Ustaz. Ya, Abang, silakan. Rosaba Muhammadun fil imtihani. Rosaba. Rosaba. Ya. Rosaba Muhammadun fil imtihani. Ya. Terus? Fatahassara ala natijati. Ya, bagus, bagus. Fatahassara ala natijatihi ya. Silakan tarjim, Abang. Muhammad gagal di dalam peperiksaan, lalu dia menyesal atas keputusannya. Oh, baik. Rosaba Muhammadun, Muhammad gagal dalam apa tadi ujian pemeriksaan ya?
Imtihan itu apa terjemahan di Singapura? Ujian. Peperiksaan sama Ustaz. Oh, periksaan ya, periksaan. Ya. Muhammad gagal dalam periksaan, fatahassara ala natijatihi. Kemudian dia menyesal atas keputusannya. Maksudnya keputusan itu nilai atau ya nilai ya. Natijah di sini kalau bahasa Indonesia nilai, kalau bahasa Singapura keputusan. Natijah. Alhamdulillah sukses, alhamdulillah selamat. Dua lagi, azbun. Azbun artinya tawar. Azbun. Ini sifat untuk air ya. Tawarnya tawar air. Bukan sifat untuk makanan. Bukan sifat untuk bukan sifat untuk benda-benda yang lain. Hanya untuk air ya, azbun. Tawar. Segar, tawar yang segar. Siapa mau coba ambil? Ya, baik. Saya contohkan. Syariban nasu. Tuh. Air yang tawar gimana? Syariban nasu ma. Azbul ma. Azban. Syariban nasu ma'an azban. Azban naat kepada ma'an. Manusia meminum air yang tawar, yang segar. Ya. Untuk hidupnya. Lihayatihim. Tuh. Untuk kehidupan mereka. Anasu itu jamak. Anasu bentuknya mufrad tapi maknanya jamak. Manusia. People. Bahasa Inggrisnya people itu juga plural. Cukup ya 17. Terakhir. Al-akhir. Ar-rakam as-samin asyar nomor 18. Yadri. Nah, yadri maknahu ya'lamu, mengetahui. Ya'lamu ya'rifu. Silakan siapa mau ambil kata ya'rifu atau yadri. Bu Jalia mau coba? Yadri. Ya. Pada dia. Yadri. Saya mengetahui maknanya. Ke mengetahui saja? Dia mengetahui. Mengetahui. Dia mengetahui. Oh, dia mengetahui. Nah, silakan diberi fa'il ya, Pak. Siapa pelaku yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan coba. Siapa saja mau? Yadri. Yadril muallimu. Bagus. Yadril muallimu. Ya. Tullabihi. Maksudnya? Yadril muallimu. Tullabihi. Murid-muridnya. Tullabahu. Dia jadi maf'ulun bihi. Iya. Yadril muallimu tullabahu. Nah, begitu. Yadri al-muallimu tullabahu. Apa Ibu artinya? Mengetahui guru itu akan murid-muridnya. Ya, murid mengetahui murid-muridnya. Guru mengetahui murid-muridnya. Begitu. Mudah ya? Ya, alhamdulillah. Inilah pengalaman belajar membuat kalimat. Ini memang bagian dari keterampilan dalam berbahasa Arab yang harus kita punyai. Yang biasanya kesulitan kita itu kalau membuat kalimat adalah gagasan, konsep. Mau buat kalimat apa? Kalau sudah tahu konsepnya, sudah tahu gagasan apa yang ingin kita tuangkan dalam bahasa Arab ini, baru kita pikirkan kosakata, mufrodat. Itu yang kedua. Setelah tahu kosakata, baru kita merangkai kalimat yang disebut dalam uslub ini. Jadi kalau kita membuat kalimat, itu minimal 3 hal yang harus kita tahu. Yang harus kita langkah yang harus kita lakukan itu 3.
Pertama, konsepnya dulu apa? Konsep kalimatnya apa? Tentang apa? Atau bagaimana? Yang kedua adalah mufradat. Mufradat vocab, kosakata, vocabulary. Yang ketiga adalah susunan kalimat atau yang disebut dengan uslub. Itu saja 3. Tapi dari ketiganya yang paling utama adalah konsepnya dulu. Biar ada gambaran di kepala. Ada yang konsepnya panjang, ada yang konsepnya sedang, ada yang konsepnya pendek. Nah, intinya kita membuat kalimat berdasarkan konsep, kemudian baru kita buat kalimat sesuai dengan kata yang dimaksud, yang diinginkan. Baik, silakan, ada pertanyaan dulu tidak? Alhamdulillah, selesai. Baik, ini saya hapus ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Mufradat yang ada pada halaman 41 dan 42, judul As-Sa'labu wal Anzu selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita memberikan gambaran tentang kalimat-kalimat yang hari ini, malam ini kita bahas. Tentu semakin sering akan semakin lancar pada waktunya insyaallah, dan teruslah optimis untuk kita tetap bisa buat kalimat yang lebih baik dari sebelumnya. Apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Cukup? Cukup ya? Baik. Ya, selamat beristirahat semuanya. Hayya bina nakhtatim darsana fi hadhil laila bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Syukran kathiron sama syukran jazilan ya syukran jazilan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa musyarakatikum wa indimamikum fi hadzal majlis al-uslubi az-zumi. Nakhtatim bilhamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Assalamualaikum.